Duel rasa sudah usai, tapi tidak dengan petualangan Pina. Suatu sore, Chef Rico menunjukkan sesuatu yang istimewa pada Pina. Ikuti aku, kata Chef Rico. Mereka berjalan jauh ke belakang villa dan turun ke lantai bawah. Ruangan ini sangat spesial, bisik Chef Rico sambil menunjuk pintu yang tertutup rapat. Dapur rahasia, tanya Pina terkejut. Chef Rico tersenyum tipis. Ayahmu sudah memberitahumu? Ya, ayahmu memberikanku ini, kata Pina sambil menunjukkan kunci kuno. Bukalah, kata Chef Rico. Pina gemetar maju dan memasukkan kunci itu. Terdengar bunyi klik, kuncinya pas, sangat sesuai. Pintu berderit perlahan. Pina kembali terkejut melihat apa yang ada di ruangan itu. Buku-buku resep kuno berjajar rapi, rempah-rempah langka tersusun dengan indah, dan sebuah peta dunia dengan titik-titik merah yang menyimpan sejuta cerita. Apa artinya semua ini? Tanya Pina semakin heran. Penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus petualangan Pina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Chef, ini seperti dunia lain. Ini bukan sekadar dapur. Pina, ini kuil rasa. Di sini tersimpan warisan yang tak ternilai, resep-resep tertua Lucia. Ditulis dengan tinta arbel. Setiap lembarnya menyimpan cerita, setiap aromanya membawa kenangan. Di sana, catatan perjalanan rasa dari 4 benua. Dan ini, harta karun kami, peta warisan kuliner dunia. Setiap rasa, setiap makna di balik hidangan, kami dokumentasikan bersama. Chef, semua ini dibuat berdua dengan Nenek Lucia. Ya, ini cinta kami yang diikat lewat rasa. Rahasia terbesar kuliner bukan di restoran bintang 5, tapi di sini, dapur yang dibuat dengan rasa cinta. Bisakah aku belajar seperti kalian? Tanya Pina antusias. Penasaran kelanjutannya? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pina semakin takjub dengan isi dapur rahasia Chef Rico. Di sudut dapur tua, ia menemukan sebuah peta istimewa, peta warisan kuliner dunia milik Nenek Lucia. Jeti, semua rasa ini pernah disentuh oleh Nenek Lucia. Kami tak hanya mencicip, kami mendengar cerita di balik rasa. Setiap titik ini punya jiwa. Peta ini bukan peta biasa. Pina, ini adalah panggilan. Panggilan, untuk apa? Untuk menemukan ulang rasa-rasa yang hampir hilang dan menghidupkan kembali cerita yang belum selesai. Langkahmu akan membawa rasa pulang. Warisan bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan dalam setiap suapan yang menyentuh hati. Di suatu pagi yang tenang, Pina sedang berada di dapur rahasia Chef Rico, mengamati peta warisan rasa dengan penuh rasa ingin tahu. Chef, kalau semua ini peta rasa, terus kemana kita harus mulai? Tanya Pina penasaran. Chef Rico tersenyum penuh arti. Itu tergantung. Pina, kamu mau memasak untuk kenyang atau untuk menyembuhkan? Masak bisa menyembuhkan? Pina terheran-heran sambil menunduk dan membuka sebuah laci kecil. Chef Rico berkata lembut, nenekmu dulu bilang, masakan dari tangan yang tulus bisa melembutkan hati yang keras. Di hadapan Pina, sebuah kunci kemasan dengan ukiran rempah dan bunga terlihat berkilau. Chef Rico menyerahkan kunci itu kepada Pina. Kamu siap membukanya sekarang? Penasaran dengan kelanjutannya? Ikuti petualangan rasa Pina pasta selanjutnya. Di laci kayu tua dapur rahasia Chef Rico, tersimpan deretan botol kaca dengan label yang nyaris pudar. La Vida Root, Sun Moradas, seperti perpaduan lemon dan kayu manis. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Nama-nama yang bahkan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Botol-botol kecil ini, aromanya sungguh unik, kata Pina. Chef Rico lalu bercerita, rempah-rempah ini adalah warisan dari perjalanannya bersama Lucia. Beberapa rasa memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa dirasakan dan dikenang. Di dapur rahasia Chef Rico, Pina berdiri memandangi meja rempah dengan catatan tua di tangannya. Tulisan tangan Lucia yang begitu dikenalnya terukir di sana. Rempah La Vida Root, sedikit Sun Moradas, dan minyak zaitun hangat. Bisiknya lembut. Mengikuti petunjuk yang tertulis, dengan penuh kehati-hatian, Pina mulai menumbuk rempah-rempah, mengaduknya perlahan. Aroma eksotis menguar memenuhi ruangan, membawa kenangan akan masa lalu yang indah. Saat cairan keemasan itu mendidih dalam panci kecil, Pina mengambil setetes dengan sendok perak, mencicipinya perlahan. Matanya terpejam meresapi rasa. Di atas pasta yang baru matang, Pina menuangkan saus dengan warna oranye kemerahan yang mempesona. Aku akan menyebutmu saus picola potret rasa Lucia, ujarnya sambil tersenyum hangat. Setelah urusannya selesai, Pina kembali ke rumah dan restoran keluarganya. Di sana,
Aroma pasta yang familiar langsung mengingatkannya pada masakan sang ayah yang telah mengajarinya memasak sejak kecil. Hingga suatu malam, datang tamu yang sangat dikenalinya. Apakah ini restoran keluarga Luka? Luka, ayah Pina, tampak gelisah. Anda datang lagi. Di meja makan yang sama, 3 orang duduk dalam keheningan yang mencekam. Hingga akhirnya Luka memberanikan diri berbicara pada anaknya. Pina, sebenarnya Chef Rico adalah ayahku. Dia kakekmu. Pina terkejut setengah mati. Kakek, bagaimana kelanjutan kisah ini? Ikuti terus petualangan rasa Pina Pasta. Luka dan Chef Rico, 2 jiwa yang terpisah oleh waktu namun terikat oleh darah. Luka hanya bisa menatap kosong, mengungkapkan perasaan ditinggalkan yang telah ia pendam bertahun-tahun. Sejak kecil, aku tahu ada cerita yang tak bisa kuceritakan pada Pina. Chef Rico, dengan suara yang berat mengatakan, Luka, aku minta maaf. Aku tahu kau menyimpan luka itu begitu lama. Lucia, yang harus kembali ke tanah kelahirannya karena panggilan keluarga yang tak bisa diabaikan. Kami terpaksa berpisah. Maafkan aku. Aku pun, saat itu, kau masih kecil. Dan aku, kalut serta kacau. Chef Rico berkata sambil meneguk segelas air. Aku mungkin gagal jadi ayah yang baik bagimu. Tapi aku selalu menjaga dan mengawasimu dari jauh. Pina menengahi kedua lelaki itu. Ayah, maafkanlah kakek. Kadang, kebenaran disimpan bukan karena lupa, tapi karena hati belum siap membukanya. Luke, waktuku sudah hampir habis. Aku ingin kau yang menggantikanku sebagai ketua Federasi Kuliner Rahasia. Luke terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh. Maaf, aku tak bisa. Ayah, aku ingin hidup damai dan sederhana saja seperti ini. Tapi, mungkin ada orang lain yang lebih layak. Chef Rico tampak kecewa. Tapi dia menghargai pilihan Luka. Luka mengarahkan pandangannya pada Pina. Tapi mungkin ada orang lain yang lebih baik dariku. Anak kecil ini punya bakat besar itu. Biarlah dia yang menggantikanku. Kau yakin dia siap? Tanya Chef Rico. Dia bukan hanya siap. Dia mewarisi bakat dan keberanian neneknya. Di sudut dapur, Pina membeku. Tangannya masih menggenggam lap meja. Apa yang kalian bicarakan? Nantikan petualangan Pina selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kaulah satu-satunya pewaris kami. Pina, suara Chef Rico bergema di ruangan itu. Pina diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan. Kalau ini memang jalanku, aku terima. Luka mengernyitkan dahi. Begitu cepat kamu memutuskan. Aku tak mau lari dari tantangan. Tapi, aku juga tak mau sombong. Pina menarik napas dalam-dalam. Beri aku waktu. Aku ingin belajar lebih banyak. Chef Rico menatap Pina lekat-lekat. Senyum bijak terukir di wajahnya. Keputusan bijak. Seorang pewaris sejati. Tahu kapan harus bersiap. Ini awal perjalananku menuju dapur-dapur dunia. Rasa-rasa baru dan diriku yang lebih matang. Bagaimana kelanjutan kisah Pina? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.